Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Francisca Natalia dengan NIM 205190013, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Guna memenuhi tugas litigasi pidana, maka hari ini saya akan menganalisa sebuah kasus dengan menggunakan metode IREC, yaitu mengenai pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam pemeriksaan perkara penggelapan dalam jabatan, putusan pengadilan nomor 1182/PIT-B/2014/PN Jakarta Pusat. Bagus Pritono Aji adalah pelaku kasus penggelapan dalam jabatan. Ia bekerja sebagai karyawan tetap UDDNK Elektrindo di bagian penagihan sejak tahun 2009, di mana tugasnya adalah melakukan penagihan atas barang yang dibeli dari konsumen, menerima uang tagihan pembayaran, dan menyetorkan uang tagihan. Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 3 sore bertempat di Komplek Mega 2 Blok A nomor 6 Jakarta Pusat telah menggunakan faktur nomor IN 2013-00433 yang dibuat UDDNK Elektrindo dan melakukan penagihan uang sebesar Rp43.225.000 kepada saksi Hengki Hendra selaku pemilik toko Jumbo Digital, dan pada waktu yang sama tersangka kembali menggunakan faktur nomor IN 2013-00449 telah melakukan penagihan uang sebesar Rp1.675.000 kepada saksi, namun tidak disetorkan ke UDDNK Elektrindo dan uang oleh terdakwa digunakan untuk keperluannya sampai habis. Namun yang menarik dalam kasus ini adalah majelis hakim dalam putusan pengadilan tersebut menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan. Sehingga yang menjadi isu dalam kasus hukum tersebut, apakah pembuktian dakwaan dengan saksi yang dibacakan oleh PU sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, dan apakah keterangan saksi yang dibacakan itu dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan perkara. Tindak pidana penggelapan sendiri diatur dalam buku 2 bab 24 pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP, dan akibat perbuatannya terdakwa dijatuhkan pasal 374 KUHP. Sementara ketidakhadiran saksi dalam proses persidangan diatur dalam beberapa pasal di KUHP, yaitu pasal 159, 162 dan 185 yang akan kita analisis satu persatu. Pakar hukum pidana Adi Hamzah mengatakan Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, yaitu minimal 2 alat bukti, sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu. Semua aparat penegak hukum, termasuk terdakwa, tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain di luar bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP karena tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Pasal 184 menunjukkan kedudukan keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan mendapatkan porsi paling besar dibanding keterangan terdakwa yang berpotensi lebih mudah direkayasa sehingga mengaburkan kepastian hukum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yahya Haraha bahwa sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Perkara penggelapan dalam jabatan ini, seluruh saksi tidak hadir dalam persidangan dan seluruh keterangan saksi dibacakan oleh penuntut umum. PU menghadirkan 3 saksi yang memberatkan terdakwa, namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya. Ketiga saksi tersebut yaitu Suryanto, Hengki Hendra, dan Selidina yang menyatakan bahwa terdakwa benar melakukan penggelapan dalam jabatan dan terdakwa juga telah mengakui perbuatannya. Namun pada saat proses persidangan berlangsung, saksi tidak hadir sehingga PU akhirnya membacakan semua keterangan yang ada dalam BAP, yaitu laporan tertulis mengenai keterangan saksi yang disampaikan dalam proses penyidikan oleh polisi dan penuntut umum. Pasal 159 ayat 2 menyatakan bahwa menjadi saksi adalah kewajiban hukum atau legal obligation, sehingga bagi yang menolak kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenakan pidana karena merupakan salah satu bentuk tindakan penghinaan terhadap persidangan atau contempt of court yang diatur dalam pasal 224 dan pasal 522 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan untuk perkara pidana dan 6 bulan untuk perkara lain. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau the degree of evidence, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Yang pertama adalah syarat formil, yaitu merupakan syarat yang mengacu pada subjeknya, yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri dari yang pertama, harus mengucapkan sumpah atau janji. Keterangan saksi menurut ketentuan 160 ayat 3, sebelum saksi memberikan keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sehingga apabila keterangan saksi yang diberikan tidak didahului dengan sumpah atau janji, keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan hukum dan justru di samping akan mendapatkan konsekuensi yuridis, di mana dapat dipidana dengan sumpah dan keterangan palsu menurut 242 KUHP. Saksi juga dapat mempertanggungjawabkan kesaksiannya kepada yang maha kuasa yang tidak bisa dikelabui. Dan menurut pasal 76 ayat 2, keterangannya
dapat dibatalkan demi hukum. Selain itu, pasal 161 KUHP menyatakan saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah dapat dilakukan pengenaan sandera di rumah tahanan selama 14 hari, dan apabila telah lewat dan saksi tetap tidak mau disumpah, maka keterangan hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Yang kedua, saksi harus dewasa. Hal ini diatur dalam pasal 171 butir A KUHP bahwa seseorang yang umurnya belum 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Yang ketiga, bahwa pasal 171 butir B KUHP mengatur bahwa orang yang akan sakit ingatan boleh memberikan kesaksian tanpa disumpah. Selanjutnya, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat 1 bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukan di luar sidang pengadilan. Selanjutnya, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh 2 orang saksi, atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain. Selanjutnya, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 4 menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Syarat material merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan dan mengacu pada pasal 1 butir 17 KUHP dan pasal 185 ayat 1 dan 5 KUHP. Akan tetapi, pasal 162 ayat 2 KUHP memberi pengecualian apabila saksi-saksi yang telah disumpah saat memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan yang kemudian dimasukkan dalam BAP namun tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dengan alasan meninggal dunia, berhalangan hadir karena alasan yang sah, tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan, dan adanya tugas atau kewajiban dari negara dibebankan kepadanya, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan kesaksian dalam sidang dan dapat dipersamakan sebagai alat bukti yang sah berupa surat atau petunjuk seperti yang dimaksud dalam pasal 185 ayat 7 dan pasal 187 KUHP. Dalam fakta persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh PU kesemuanya tidak hadir dalam proses persidangan dan keterangannya dibacakan oleh PU, tetapi ternyata saksi tersebut sebelumnya telah diambil sumpahnya di depan penyidik. Namun, dalam KUHP tidak mengatur apabila saksi tidak hadir dalam persidangan karena tanpa alasan yang sah, padahal telah berulang kali dipanggil secara patut. Sehingga tetap saja dengan tidak dihadirkannya saksi oleh PU tanpa alasan yang jelas dalam persidangan berdasarkan pasal 185 ayat 1 dan saksi tersebut juga tidak bisa disumpah oleh hakim, maka terbukti dalam persidangan tersebut PU telah melanggar daripada syarat formil yang seharusnya dipenuhi agar suatu kesaksian dapat dianggap sah dan mempunyai nilai pembuktian. Sudikno Mertokusumo menyatakan ada 3 tahap yang harus dilakukan hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Yang pertama adalah mengkonstatir, yaitu hakim menentukan benar tidaknya peristiwa yang dimajukan kepadanya melalui proses pembuktian. Alat bukti dalam perkara ini adalah 2 surat faktur penagihan dan keterangan saksi yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik. Yang kedua adalah mengkualifisir. Dalam tahap ini, hakim memberikan nilai terhadap kesesuaian keterangan saksi yang dibacakan dengan alat bukti lain berdasarkan ketentuan KUHP. Namun, hakim tetap menyatakan dalam pertimbangannya tidak hadirnya para saksi dalam persidangan tidak menjadi masalah bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Yang ketiga adalah mengkonstituir. Mengkonstituir berarti hakim memberi konstitusinya atau hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan atau memberi keadilan kepada perkara tersebut. Setelah menemukan hubungan hukum yang tepat, maka hakim memberi kesimpulan pada premis mayor yaitu peraturan hukum dan premis minor yaitu peristiwanya. Termasuk fakta adanya hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu terdakwa mengakui semua dakwaan tersebut. Adanya pengakuan terdakwa serta BAP tersebut menguatkan pula ada unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP, yaitu adanya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan tetapi yang dalam kuasaannya bukan karena kejahatan, serta disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Atas hal itu, terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1 selama 1 tahun dan diperintahkan mengembalikan alat bukti faktur penggelapan tersebut kepada UD dan Kaligrendo. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus mengingat 3 hal yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam persidangan tanpa hadirnya saksi ini, hakim memutus berdasarkan adanya kesesuaian alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa yang tidak disumpah dan memiliki hak ingkar yang bersifat absolut, sehingga tetap tidak menjamin kepastian hukum dan melanggar daripada due process of law yang sangat menekankan pada rangkaian prosedural hukum dalam menetapkan kebersalahan seseorang. Sebagai perbaikan, hakim harus dianggap tahu hukum sehingga apabila dalam proses persidangan saksi menolak hadir dengan alasan tidak sah atau tidak sesuai dengan pasal 162 ayat 1, maka hakim dengan kewenangannya melalui PU melakukan upaya paksa untuk menghadirkan saksi. Jika saksi tetap tidak
Jika saksi tetap menolak menghadiri sidang untuk memberi keterangan, padahal telah dipanggil secara sah, maka saksi tersebut harus dikenakan sanksi pidana yang tegas dan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.